Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang membaca teks deskripsi, elemen membaca dan memirsa. Sebelumnya, harus kalian ketahui, hari ini kita menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Materi bahasa Indonesia yaitu membaca teks deskripsi. Digunakan untuk kelas 7 SMP semester ganjil. Fase yang digunakan yaitu fase D untuk jenjang SMP. Sedangkan capaian pembelajarannya adalah tentang elemen membaca dan memirsa. Baiklah, kita mulai materi memahami isi teks deskripsi. Sebelum membahas materi, hari ini ada 3 tujuan yang akan kita capai, yaitu peserta didik dapat menemukan informasi di dalam teks deskripsi. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan pemahaman terhadap kata-kata yang jarang muncul dalam penulisan teks deskripsi. Capaian yang akan diperoleh dalam materi ini adalah elemen membaca dan memirsa pada teks deskripsi. Kalian perhatikan dulu, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Mungkin pada waktu SD kalian pernah menemukan apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi tanggapan deskripsi dan personal terhadap suatu objek. Teks deskripsi memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dari sudut pandang subjek penulisnya. Hal-hal yang dideskripsikan dipilih dari sudut pandang penulis sendiri. Teks deskripsi disebut juga teks tanggapan deskriptif. Nah, coba perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Contoh teks deskripsi berikut ini Ibu ambil dari buku siswa edisi kurikulum sekolah penggerak. Contoh teks deskripsi ini menggambarkan tentang suatu objek, tempat pariwisata di Pantan Terong. Kota Kengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung Paman lihai mengendarai mobil, kata Paman. Hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, Paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Nah, jadi objek yang ditulis dalam teks deskripsi ini adalah tentang tempat pariwisata, yaitu tentang Pantan Terong yang berada di kota Takengon. Nah, coba kalian perhatikan contoh kedua tentang teks deskripsi. Di sini objeknya adalah seekor kucing. Contohnya, kucingku bernama Kemuning. Dia jenis kucing betina. Walaupun termasuk kucing lokal, dia sangat cantik dan lincah. Bulunya belang 3, warna kuning, putih, dan hitam. Bulunya sangat halus dan bersih.
Buntutnya panjang dan sering dikibas-kibaskan di kakiku. Kucingku sangat manja sekali. Nah, perhatikan di sini, objek yang dilukiskan adalah seekor kucing, di mana kucing itu mempunyai 3 warna dirincikan. Jadi di sini objeknya adalah seekor kucing yang digambarkan secara rinci dari bulunya, kemudian kemanjaan si kucing tersebut. Berikutnya, coba kalian perhatikan tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi adalah 1. Menggunakan kalimat perincian untuk menggambarkan, melukiskan secara rinci suatu objek. Nah, tadi ada 2 contoh teks deskripsi. Objek yang pertama adalah tentang tempat pariwisata Pantan Terong, dan yang kedua adalah tentang seekor kucing. Yang kedua, menggunakan kata khusus untuk merinci atau mengkonkretkan suatu objek yang diamati. Ini menggunakan kata perincian bisa melibatkan kata sinonim, misalnya cantik, elok, indah, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ini maksudnya di dalam penulisan teks deskripsi menggunakan ekspresi emotif untuk mengungkapkan sesuatu objek yang dilihat, didengar, dan yang dialami. Jadi seolah-olah pembaca ikut menyaksikan secara langsung. Selanjutnya, kita uraikan dulu satu persatu tentang ciri-ciri teks deskripsi. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat perincian? Kalimat perincian adalah kalimat yang mengandung perincian. Jika perincian itu berupa kalimat, maka setelah penanda hubungan contoh atau perincian diberi tanda titik. Jika rincian itu berupa kata atau frasa, maka setelah penanda hubungan, contoh atau perinciannya diberi tanda titik 2. Disusun ke bawah seperti itu dalam kalimatnya. Kemudian selanjutnya, isi teks deskripsi bersifat personal atau pendapat seseorang. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Maksudnya di sini, teks deskripsi itu berisi pendapat-pendapat orang secara subjektif. Menggunakan kata bersinonim atau persamaan kata. Contoh, nah, matahari sudah makin tinggi, waktunya untuk swafoto. Nah, ini pendapat seseorang. Sedangkan kata swafoto mungkin akan kita cari sinonimnya, yaitu selfie yang istilah sekarang terkenal, atau memfoto diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian kalimat bersifat personal, kesannya terhadap suatu objek. Contoh, sungguh elok warna bulu kucingku. Sungguh elok warna bulu kucingku, itu pendapat kita. Belum tentu orang lain akan mengatakan elok. Ibuku sangat cantik dan baik hati. Kita mendeskripsikan seorang ibu. Menurut kita ibunya sangat cantik dan sangat baik. Kemudian selanjutnya menggunakan kata sapaan dan menggunakan kata bermajas. Apa itu menggunakan kata sapaan? Di sini sering sekali yang digunakan adalah untuk menyapa seseorang. Contoh, apakah pemandangan di sana sangat indah, Paman? Kata paman merupakan kata sapaan. Tapi ingat, ada kata yang sama tetapi bukan sapaan. Contoh, di kota Aceh kami mengunjungi paman. Mengunjungi paman di sini bukan menyapa pamannya, tapi memberi informasi. Berbeda dengan kalimat yang di atas. Apakah pemandangan di sana sangat indah, Paman? Itu menyapa. Jadi termasuk kata sapaan. Kata sapaan adalah orang yang kita sapa. Yang kedua, sering sekali menggunakan kata sapaan dengan menggunakan kata ganti orang. Contoh, bagus ya, pasti kalian tidak tahu
Aku menggigil kedinginan. Kalian ini ada kita sapa menggunakan kata ganti orang, yaitu kata ganti orang kedua jamak. Jadi bisa menggunakan kata orang kedua jamak, kata orang kedua tunggal, kamu, Anda. Tuh. Selanjutnya, menggunakan kalimat bermajas. Ini banyak. Kebetulan di sini hanya Ibu beri contoh satu, yaitu ombak berkejar-kejaran menerjang pantai. Ini majas yang digunakan adalah majas personifikasi. Demikian penjelasan tentang memahami teks deskripsi. Sampai di sini kita akan bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.